Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi ya tadi. Mungkin teman-teman sudah bisa eh, yang udah ada laptop di depannya bisa langsung ketik ini mendeley.com. Nah, kemudian setelah kita mengetik mendeley.com, kemudian kita pasti akan diarahkan ke webnya Mendeley. Kemudian silakan teman-teman register atau login ya. Nah, kebetulan saya udah login nih. Kalau udah login pasti akan keluar ini kan muncul tanda ini bahwa saya sudah register dan login. Ini menggunakan email. Menggunakan email Google, Gmail bisa. Jadi nggak masa tidak harus email berbayar, tidak harus email yang institusi, bebas. Kemudian di sini ini apa namanya? Pasti dia akan udah mendeteksi ya kita menggunakan OS apa itu. Ketika saya menggunakan Windows ya pasti dia akan download for Windows seperti ini. Jika ada yang menggunakan Mac gitu dia akan ini mendeteksi. Kemudian di sini ada get started menjadi web. Nah, ini akan kalau kita klik dia akan ini akan mengarahkan kita pada library kita yang ada di Mendeley browser. Nah, ini sama dengan ketika kita menginstal Mendeley desktop. Jadi hasil yang di sini ini akan sama dengan yang di Mendeley desktop. Nih, mungkin kita coba geser ke bawah ya, geser ke bawah. Teman-teman yang belum memiliki aplikasi mungkin bisa download nggih, bisa download di sini. Nah, ini di sini kan ada saya zoom bagian bawah Mendeley itu ada Mendeley for your desktop. Ini bisa diklik seperti itu. Kemudian nanti ada Mendeley for Microsoft Word. Nah, ini silakan. Silakan dikliknya. Nah, saya kurang tahu untuk LibreOffice ya yang Linux apakah akan muncul ini atau enggak ya. Karena saya menggunakan ini ya MS Word ya. MS Word sehingga saya menggunakan ini. Ini saya download, kemudian ini juga di-download. Mendeley for Microsoft Word ini silahkan di-download. Ini silahkan download juga, kemudian diinstal. Ini di-download juga, kemudian nanti diaplikasikan di MS Word-nya. Kemudian ini juga silahkan ini Mendeley browsernya. Ini Mendeley browser itu yang ini, gitu. Ini kalau udah teman-teman download, diinstal, nah nanti akan terpasang seperti itu. Jadi pertemuan kita pada kesempatan hari ini eh, pada cara setupnya aja, setup ke laptop gitu ya. Eh, karena keterbatasan waktunya, jadi hari ini kita hanya sampai setup aja. Mungkin di batch 2-nya kita nanti akan cara penggunaan ketika sudah diinstal dalam laptop ya. Harapan saya sih dengan Bu Maura, teman-teman khususnya yang teman-teman mahasiswa yang di STIMIK Palangkaraya udah udah menginstal gitu. Sejak hari ini sudah menginstal dan menggunakannya. Begitu nggih Bu Maura nggih? Sehingga bisa mempermudah kedua belah pihak, mempermudah mahasiswa dan mempermudah dosennya juga. Gitu. Ya, berarti yang terinstalisasi di dalam komputer yang untuk dilanjutkan ke dalam batch 2 minimal ada plugin yang ada di browser Oke. Mendeley gitu ya, plugin yang seperti Pak Oho tunjukkan Seperti ini itu Bu Maura. gimana? Ya. Ye, Nah, plugin yang ada di browser, di di browser browser ya. ya dengan sudah apa dengan sudah melakukan registrasi, nanti akan keluar seperti ini. Terlihat ya Bu Maura ya di sebelah kanan ini kan. Ini ketika Ya. sudah registrasi akan punya ini akun Mendeley seperti itu. Oke, berarti ini Mendeley browser, kemudian Mendeley desktop itu wajib karena itu biasanya Sip. sinkronis dari Mendeley desktop itu untuk manajemen di MS Word-nya ya, agar Ya, memudahkan untuk mensitasi apa yang kita unduh dari sumber-sumber referensi. Kemudian di situ juga untuk memudahkan dalam proses manajemen di Microsoft Word-nya itu untuk dokumentasi itu untuk bibliografi juga ya. Kalau kita nggak menginstal apa Mendeley Desktop, nanti akan kesulitan mengacu pada pertanyaan yang ditanyakan teman-teman, setidaknya itu untuk mengurangi revisi masalah ya, referensi. Gitu ya, Pak Ho. Ya, ya, berarti ya. ada. Revisi referensi itu kan eh, dalam benak saya adalah bahwa teman-teman itu sudah mencantumkan daftar pustakanya, tapi ketika dicari
citasinya kok nggak ada kan biasanya gitu. Ya, nggak Ini, tercantum berarti nah, ya, daftar nggak pusakanya ada citasinya termanajemen nggak ada. gitu. Nah, itu biasanya kealpaan ini sebenarnya Nah, saya sangat ingin mahasiswa itu mengurangi kapasitas dosen untuk tidak fokus kepada referensi. Minimal juga membantu dosen agar apa yang disitasi itu sudah tepat apa enggak. Jangan-jangan, jangan-jangan. Sitasi yang dicantumkan pendapatnya begini, sebenarnya setidaknya bisa kita lihat di abstrak. Nanti linknya bisa kita lacak. Oh ini benar atau mahasiswa ini ngawur-ngawur asal ngisi sitasi aja. Nah itu yang kadang-kala sengaja membuat dosen paling dosen juga nggak teliti. Nah seperti itu. Kalau saya sangat kritis dengan sitasi ya, makanya mungkin mahasiswa sedikit jengkel sama saya ya, tapi karena saya sudah terbiasa dengan menulis yang tepat ya, setidaknya mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing juga harus menulis dengan benar, maunya begitu. Nah mungkin berarti manajemen browser harus sudah terinstall di dalam browsernya seperti yang ditunjukkan Pak Ho itu ya simbol M yang di atas itu loh, yang merah ya, itu. jadi ini. Nah, Ini untuk ter, memudahkan terlihat Bu Maura memasukkan ya. ya, untuk memudahkan referensi yang kita lacak tuh langsung masuk ke pustaka Mendeley ya, yang ada di browser, kemudian nanti sinkronis dengan Mendeley yang ada di desktop. Berarti ada 3 ya, Pak Ho ya. Cuman untuk Ya, proses ke MS Word-nya mungkin minggu depan ya baru ya, disampaikan. ya Bu. Jadi ini Untuk mohon mohon diusahakan untuk Mendeley desktopnya ini di-download, ya, kemudian Mendeley for Microsoft Word-nya juga di-download, ya, Mendeley for your browser di-download, sehingga nanti teman-teman bisa plugin-nya Mendeley bisa dipasang di sini di browser Chrome. Ini saya menggunakan Chrome. Saya menggunakan Chrome, bisa ada di dalam, nanti ada warna merah di pojok kanan atas. Nah, ini nanti akan memudahkan kita dalam mengimport 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 dokumen ya. dokumen yang akan kita import ke dalam library-nya Mendeley Desktop. Seperti itu. Nah, ini mungkin ini dulu, kemudian saya coba selanjutnya ya, lanjutkan nggih Bu Maura. Monggo. Nah, setelah ini udah diinstal semua, teman-teman udah install dan udah uh, pasang, download dan install, nanti uh, akan punya tampilan Mendeley browsernya seperti ini dari webnya, Mendeley webnya. Kemudian akan ada tampilan seperti ini untuk Mendeley desktop. Nah, ini juga ada akunnya seperti itu. Ketika udah install, ini ada akun teman-teman. Kemudian di sini teman-teman tadi yang saya sampaikan di depan dalam slide, bisa teman-teman atur di sini. Ya, di library-nya bisa juga bikin folder seperti ini. Kalau saya sih dulu saya satukan aja itu folder S1 S2 gitu. Kemudian di sini ada folder seminar nasional gitu. Terus ini saya kasih contoh folder uji coba, nanti saya coba kolaborasi ya dengan Bu Maura mungkin apakah bisa juga. Jadi ini grup external library. Jadi tadi yang saya sampaikan di depan, ketika kita mengerjakan tugas kelompok ya, paling mudah kalau mahasiswa kan tugas kelompok paling sering ya. Ada tugas kelompok gitu. Cari apa namanya tentang apa, tulis itu kan harus ada referensinya. Nah, bareng-bareng aja di sini. Tulis apa tugas kelompok apa gitu, referensinya dikumpulin di sini. Nah, seperti itu. Atau bahkan mungkin nanti ada kolaborasi penelitian, ada kolaborasi dalam seminar nasional. Nah, kan kita berjauhan nih jaraknya. Kadang kolaborasi itu kan seperti mana ini, antar pulau gitu kan. Bahkan mungkin antar negara itu kan nggak harus ketemu, tapi referensinya bisa berbagi gitu di manajemen referensi Mendeley. Tidak perlu lagi lewat email. Lewat email kita sulit nanti nyarinya kan, langsung di sini aja. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya, bisa atur di sini. Ini bisa tambah, di sini ada create folder. Ada create folder, kemudian di sini juga akan ada create group seperti itu. Nanti kita bisa add menggunakan email rekan kita yang akan kita ajak kolaborasi penelitian seperti ini. Begitu. Kemudian selanjutnya setelah kita install Mendeley Desktop ini, harapan kita teman-teman udah menginstal ini Mendeley Web Importer-nya yang didapatkan dari sini tadi, dari apa namanya, di sini kan ada web importer ya. Nah, ini kan di sini nanti ada Mendeley Reference Manager. Di sini bahkan sampai
Nah, ini dari Windows-nya apa gitu kan. Windows 10 ke atas. Nah, ini untuk apa OS ya. Yang menggunakan OS Macintosh, yang menggunakan Mac bisa. Kemudian yang menggunakan Linux download yang di sini. Seperti itu. Ini free nih, free. Kemudian selanjutnya setelah kita pasang ini di sini di browser Mendeley-nya, kita udah punya ini ya, kita coba ya, kita coba. Saya juga akan mempraktekkan gimana caranya mensitasi. Jadi eh, mensitasi misalkan ini nih, ada jurnal ini. Ini ada karya ilmiahnya dari Bu Maura. Bu Sama Maura Pak Hoho. itu yang di jurnal Jutif ya, jurnal Iya. Jutif. Nah, ini seandainya kita ingin ini apa namanya? Ingin oh ini kok sesuai nih sama topik kita gitu ya. Kita akan coba ini saya hapus dulu di sana. Saya delete gitu. Saya hapus kemudian saya sinkronkan. Misalkan ini sesuai dengan topik saya. Saya ingin menggunakan ini sebagai referensi gitu kan. Ya sudah, kalau kita udah menggunakan Mendeley, kita enak aja. Mungkin ada cara lain, mungkin ada yang kemarin mungkin Pak Maura menyampaikan Iya. bisa lewat Semantic Scholar gitu ya. Ya mungkin Iya, bisa. tapi eh, sepertinya itu hanya sifatnya sementara ya, nggak eh, saat masuk ke dalam database Mendeley itu saya mencari melacak DOI-nya saja, DOI-nya saja, kemudian masuk semua, cuman kita tidak bisa mengambil dokumennya PDF, harus nyantumkan lagi PDF. Mungkin Pak Ho kan punya cara yang lebih opsional ya, lebih opsional, lebih praktis dan lebih terstruktur saya rasa. Mungkin Ya, dengan baik. teknis ini, ya, ini saya juga perlu banyak belajar dari Pak Ho. Baik, terima kasih Pak Maura. Nah, Sekilas sudah ngasih bocoran ke saya, jadi oh ya, oke. jadi kan ini kan apa namanya di sini ya. Ini ini harus ada dulu ini. Ini harus ada dulu di sini. Ini harus ada Mendeley dulu. browsernya ya, Ya, oke. ini harus ada dulu syaratnya nih. Kalau ini belum ada, kita nggak bisa. Kita nggak bisa memasukkan ini ke dalam manajemen referensi. Yang Ya. di sini harus ada dulu. Kemudian ketika sudah ada, kita bisa ini. Kita bisa klik ini. Kita klik. Ketika kita klik dan kita sudah login ya. Login di dalam Mendeley desktopnya. Di sini akan muncul ini. Di sini akan muncul akun kita di sini. Di sini akan muncul akun kita sehingga ini akan seperti tadi saya sampaikan di depan akan muncul nih apa namanya centang nih. Kita centang. Kita pilih yang mana sih yang sesuai dengan ini. Sesuai yang mana? Ini akan muncul. Ini kan banyak tulisan-tulisan ya. Tapi yang mirip ya. Dia kan mirip nih. Topik-topik yang mirip. Tapi yang kita inginkan yang ini misalnya. Sudah ini kita klik. Nah, ini kita cek, kemudian akan berubah kan warnanya menjadi itu eh, karena yang kita inginkan ini, kemudian coba kita add gitu, kita ketik add, kita tunggu prosesnya ya, kita tunggu prosesnya. Nah, udah berubah tuh warnanya sudah berubah, kemudian sudah berubah. Ini artinya tandanya sudah masuk ke dalam Sudah masuk di dalam ya di dalam database Mendeley ya. database Mendeley Library di desktop dan di Oke. browser. Nah, coba kita di sini loh kok masih kosong gitu kan. Nah, jangan Oke. lupa kita klik synchronize. Di sini ada synchronize. Nah, kita klik synchronize. Tunggu sebentar aja. Tunggu sebentar. Nah, ini kan udah masuk nih di sini. Di sini sudah masuk yang baru. Di sini sudah masuk. Sambil menunggu dokumennya ada ya Pak Ho ya. Biasanya Ya. per dokumen. Nah, ini sudah masuk. Kemudian di sini kan ada ini. Apakah ini sudah benar Iya. untuk informasi-informasi yang dibutuhkan? Nah, ini kan udah langsung ini nih. Lengkap nih ya yang Iya. di-download. Nah, ini informasi ini mungkin jika ada pengelola jurnal juga di sini ya, ini juga sangat bergantung kepada informasi yang ditampilkan di jurnal ini gitu, di metadatanya seperti itu. Jadi kalau pengelola jurnal itu juga harus ini rajin
metadata ini harus komplit di sini, harus diisi. Kalau metadata di sini nggak komplit, otomatis Mendeley juga nggak bisa menarik metadata dari jurnal itu di sini. Nanti hasilnya nanti akan kita temui kok banyak yang nggak komplit di sini. Nah, ini komplit berarti ini pengelola jurnalnya baik, dia rajin memasukkan metadatanya seperti itu. Kalau udah benar ya udah kita korek aja benar seperti itu. Nah, ini kan nggak ada PDF-nya ya. Kalau kita mau PDF-nya ya coba kita download PDF-nya seperti itu. Nanti akan muncul PDF-nya. Ini kan PDF-nya muncul seperti itu. Enak kan? Jadi Dijamin akurat kan ya Pak? Oh, artinya ya coba kita buktikan ya. akurat. Iya. Kita kalau nggak buktikan kita nggak boleh percaya duluan gitu. Yang kita boleh percaya hanya pada Yang Tuhan kan kita gitu. unduh secara otomatis Ya, dijamin akurat dan lengkap ya, gitu kan ya. ya kalau saya orangnya jangan percaya dulu kan gitu. Percaya hanya pada Tuhan kan gitu. Coba kita Iya. kita 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 buktikan ya. Ini kan ada download PDF-nya ya. Coba kita download PDF-nya. Kita download PDF-nya. Apakah sama atau tidak itu? Nah, ini PDF yang kita download dari jurnal online tersebut. Nah, ini yang ada di Mendeley. Bagaimana Bu Mawar? Sama kan ya? Benar. Nah, artinya dia dia bisa mendownload juga, ada fasilitas downloadnya. Nah, ini library-nya. Nah, jadi tadi sebelum ada ini, dia nggak akan ada tanda ini Bu Mawar. Tidak akan ada tanda PDF. ada PDF nih ya, nggak akan ada. Iya. Kemudian setelah kita download, baru muncul PDF dan kita bisa akses. Ini saya masih di dalam Mendeley Desktop, saya tidak keluar. Kalau yang di luar ini kan nih, yang di browser. Iya. Nah, akan tampak beda kan ya. Jadi udah masuk di sini. Kemudian ketika kita mau bikin tadi seperti saya katakan kita mau highlight gitu. Oh, ini yang akan kita ini, akan kita apa namanya? Akan kita tandai, Akan akan kita kita kutip. kutip. Nah, udah Akan kita kutip kata-katanya tepat ada di jurnal ini. Nah, ini ya. yang kadang-kala kita dibohong-bohongin. Ini kita telepon. Nah, kemudian kita klik ini pun itu tadi nggak akan hilang. Dan masih, nah ini masih ada kan? Ini kan saya close nih coba. Ini Iya. saya close. Saya close, kemudian saya buka lagi. Nah, masih ada. Jadi ketika kita, oh iya yang waktu itu mana ya, saya lupa. Kan manusia itu kan tempatnya lupa ya. Jadi saya mengakui bahwa saya sering lupa. Nah, saya makanya bergantung pada ini, oh ini yang ini kemarin yang mau saya ambil gitu kan. Nah, namun kan kita juga nggak boleh langsung masukin ya. Ini kan nanti ada citasi tidak langsung ya. Artinya kita harus memparafrasekan kan kita menggunakan dengan bahasa dan kalimat kita sendiri, kemudian baru kita masukkan gitu kan ya. Kita masukkan kita citasi, setelah kita ubah kita menstasi ini. Nah, kita enak. Ada PDF-nya, udah ada data metadatanya di sini. Nah, itu kan memudahkan sekalian. Dan bahkan di sini ada DOI-nya gitu. Gitu. Kemudian setelah itu ini coba ya kita praktekkan ketika kita menggunakan eh ini nih. Nah, ini pakai Google Scholar. Kita coba mencari sistem pendukung keputusan ya. Ini saya coba udah klik. Nah, ini ada cara juga. Ada kalau dari Google Scholar gimana sih ya? Ada cara susah, ada cara mudah. Cara susahnya ya ini kita menggunakan site ini kan. Site-nya kita klik, kemudian setelah muncul ada BibTeX, kita klik, kemudian nah ini kan muncul seperti ini, terus kita save aja ini. Kita muncul save. Di sini ada apa? Save page gitu kan. Save page-nya, kemudian kita kasih di desktop, kita kasih referensi gitu. Referensi, kemudian kita masukkan ke sini, kita save, udah muncul, nah ini referensi udah muncul. Kemudian kita coba buka Mendeley-nya lagi desktop, kemudian di sini kan udah muncul referensi. Nah, Mendeley desktop kita buka, kemudian referensi langsung kita drag aja, kita drag ke sini, nah otomatis masuk kan ya. Nah ini langsung otomatis masuk keluar semua di sini. Apa namanya? Pratiwi ini sistem pendukung. Nah ini cara yang agak ribet menurut saya. Nah cara yang cepat gini. Nah, misalkan kita buka tadi mana? Aduh, tadi sistem pendukung keputusan ya. Di Google Scholar. Keluar ya. Browser lain mungkin. Di sini. Ya tadi tertutup. Tuh, jadi kan ini ya Pratiwi tadi ya. Nah, cara yang mudah ya kita harus klik ini aja sih. Kita klik ini aja. Ini kan lari ke jurnalnya. Oh ini dia bukan Samada. jurnal ini ya. Dia kayaknya eh ya cobalah kita dia bisa dia nggak harus jurnal. Macam proceeding ya. Ya proceedingnya. Nah, kita gunakan ini Mendeley. Mendeley-nya, nah dia akan muncul seperti ini kan. Sudah Nah masuk kita ke Gathering. masukkan add, kemudian
kemudian nanti di sini failed ya, atau mungkin yang lainnya. Kita coba Kalau dulu. dengan cara mengadopsi dari BIMTEK tadi, Pak Ho, sepertinya untuk dokumennya nggak ada ya, PDF-nya nggak masuk ya? Nggak masuk ya yang ini, yang atasnya kan nggak masuk nih. Iya, Seperti itu. Nah, kalau menggunakan ini coba kita cari yang apa ya? Ini ada PDF ini, sistem pendukung keputusan. Ini jurnal atau bukan ya? Harus sedikit. Kita coba yang buku ada ya. buku. Mungkin yang jurnal ya, atau mungkin kalau Indonesia mungkin kebanyakan gini ya. Atau kita kemarin kita coba deep learning. Deep learning yang ada itu. Nah, ini deep learning. Kita coba klik. Nah, ini kan jurnal Nature ya. Kita ke jurnal Nature. Kemudian kita save menggunakan web importer. Web importernya Mendeley. Kita misalkan butuh ini gitu. Butuh artikel ini. Nah, kita klik di sini kan yang sesuai ya ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita tunggu sampai berubah warna itu sampai sukses. Ada sukses. Kita buka Mendeley ininya. Kita sinkronisasi. Jangan lupa setiap kita import, kita harus sinkronisasi. Nah, ini kan muncul nih, Ecun nih. Nah, ini deep learning. Kan langsung lengkap nih ya. Nah, jadi perbedaannya ketika kita menggunakan tadi cara dari Google Scholar ya, Google Scholar uh, uh, ini kan dari Google Scholar. Nah, kita menggunakan site yang ini, site itu. Import Tadi citat ya. cara mengkoleksinya itu ternyata nggak lengkap gitu loh. Nah, nggak lengkap nih, kosong, banyak yang kosong kan di sini. Nah, seperti ini. Informasinya banyak yang hilang. Tapi ketika kita menggunakan web importer, contohnya di sini, nah informasinya langsung komplit di sini. Itu seperti itu. Nah, ini keuntungannya itu. Nah, ini kan belum ada PDF-nya nih yang sebelah ini. Nah, ketika kita butuh PDF-nya ya kita klik aja dong PDF-nya. Nanti akan muncul PDF-nya di sini. Nah, seperti itu. Ya kan PDF-nya muncul. Nah, nanti berubah ini ada ikon PDF-nya. Seperti itu. Nah, menurut saya ini mudah dan sangat. Nah, ini Bu Maura ini saya sudah coba uji coba ini saya share ke Bu Maura ini di uji coba ini. Ini kan bisa saya edit setting kan gitu. Nah, edit settingnya. Ini semestinya Bu Maura udah bisa buka artikel yang Iya, referensi yang saya ada. di menu ini ada ya, udah tertampil ya seperti itu. Iya. Nah, gitu. Terus ini sedikit ke apa ya? Kalau yang insight ke MS Word besok Bu ya? Atau yang batch Di 1? pertemuan berikutnya ya, Teman berikutnya ya. Jadi di mungkin batch kedua. mungkin coba Bu Maura bisa mungkin agar lebih meyakinkan sharing Mendeley desktopnya ada Bu Maura? Saya mau stop share Sharing. aja ya, Oke. Oh biar baik, Pak Ho, oke. sepertinya untuk praktek sudah cukup bisa memberikan gambaran ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah mempraktekkan atau tidak. Mohon diinformasikan jika memang ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, baik dari yang disampaikan Pak Ho awal hingga sesi yang terakhir ini praktek. Silakan. Oh ya baik. Kayaknya hanya seputar berkutik di Mendeley ya. Mungkin dari segi yang lain atau dari yang apa, silahkan disampaikan. Pemahaman mengenai referensi yang relevan atau yang bagaimana, silahkan teman-teman sekalian. Sebenarnya semua cara bisa dilakukan ya Pak O ya, cuman untuk yang lebih web browser saya sih lebih mendukung ke sana ya, karena itu cukup lengkap untuk diimport ke database. Jadi termasuk dengan dokumennya, sehingga saat itu di-share bersama dengan dosen saat bimbingan, mahasiswa share dengan bimbingan dengan kolaborasi riset, itu sudah memastikan menjamin bahwa yang ditulis mahasiswa itu adalah tepat dan tersedia di dokumen semuanya. Jadi tidak ada yang mungkin hilang begitu. Kita memudahkan dosen juga membantu dalam mengecek masalah citasi. Karena itu juga penting bagian dari pembimbingan. Nah, Mungkin bagi mahasiswa, bisa ini ya. Bu Oh sambil ya, silahkan. ditunjukkan anunya Bu Oh apa? ya, apa? Mendeley desktopnya yang di tempat Bu Maura. Wah, banyak banget. Bukan yang ini Eh, tadi. Mendeley yang desktop yang tadi, oh ya, saya ya, buka dulu ya. ya, Nanti sambil menunggu ya teman-teman sambil untuk menunggu. mengajukan pertanyaan, saya akan coba setting dulu punya saya. Tadi belum saya buka.
karena harus masukkan email terus ini. Ya, jadi mungkin sambil menunggu Bu Maura, saya share yang tadi. Jadi ini ya, ini mungkin udah terlihat ya, saya share. Jadi ini yang ada grup, ini ada grup. Ini kan kita bisa create grup di sini ya, create grup. Kemudian kita bisa memasukkan, membuat nama grupnya apa, ya, terserah lah. Nama projectnya apa gitu, kemudian deskripsinya apa. Ini mau dibikin public atau private seperti itu, atau hanya yang di-invite aja, ini bisa diatur seperti itu. Kalau saya sih biasanya private aja sih, private gitu, apa invite only, invite only yang sesuai yang email yang kita invite gitu. Saya biasanya. Tapi monggo, setelah teman-teman semua mau diatur seperti apa. Nah setelah kita invite, nanti akan seperti ini, akan menjadi uh, folder group. Nah ini bisa digunakan secara bersama-sama dengan dosen pembimbing gitu sebenarnya. Misalkan Ya, dua dosen pembimbing, emailnya dua dosen pembimbing tersebut dimasukkan. Jadi seperti ini, kemudian seumpama ya, ini artikel yang kita acu gitu, kemudian kita mau ambil yang mana gitu kan. Oh, yang ini, yang tentang ini yang akan kita apa namanya? Kita kasih. gunakan, kita citasi ya, kita bisa tandain di sini. Nah, ini nggak akan hilang gitu. Setelah kita tandain, kita pindah-pindah pun, kita tutup ya masih ada gitu di sini. Jadi Ya, saya bilang, nah sehingga dosen pembimbing mudah sekali. Oh, kamu manifestasi yang mana sih? Gitu kan? Oh, yang ini. Oh, yang ini. Dia nggak usah nanya sebenarnya Bu Maura. Jadi mm, ketika udah di share, dilihat aja di sini gitu. Lihat aja di sini. Oh, ini udah ditandain gitu kan. mm, Ini citasi keberapa kan akan muncul Bu. ya, Akan muncul otomatis di citasi dan daftar pustakanya akan muncul. Nah, cuman untuk meyakinkan aja, mana sih artikelnya gitu. Artikelnya itu ada nggak sih gitu. iya, Sebenarnya tidak mempersulit ya, kalau saya iya, berpikir positifnya, ini tidak mempersulit, justru malah membuat kita itu melatih kita tuh lebih ilmiah. Saya sih gitu ya. Kita tuh kalau ya namanya kita di lingkungan akademisi ya, jadi kita kalau membuat sebuah karya ilmiah ya kan harus ilmiah. Jadi mana sih buktinya kan gitu, bukti yang kita citasi mana, ya harus ada kan gitu. Jadi bukan, itu sebenarnya membantu kita juga. Kadang-kadang ada plagiat ya, kamu plagiat ya, kamu cuma nyontek gitu. Kalau kita punya datanya seperti ini, seandainya nih kita di apa dikatakan, "Oh, kamu plagiat enggak, ini loh saya punya buktinya gitu kan, saya punya daftar pustakanya, kemudian ini yang saya citasi gitu. Nah kan itu lebih fair saya kira ya, lebih iya. fair dan ini, Eh, Mungkin juga tadi yang dicontohkan dari Pak Ho kan banyak referensi yang internasional ya. Mungkin bisa yang referensi bahasa Indonesia juga ada. Jadi tergantung dari publikasi jurnal di mana kita mengambil data tadi ya, data metadata dari masing-masing jurnal dan lebih tepatnya begitu. Ini saya bisa share ini sekilas saja, mungkin minggu depan akan dipraktekkan sama Pak Ho masalah pembentukan folder kolaborasi lagi tadi ya Pak Ho. Karena ini ya kita siap. coba praktekkan yang kemarin dan itu respon dari yang di Mendeley saya itu saya memvalidasi kesediaan untuk share folder begitu ya Pak Ho, dari itu di tempat saya muncul. Ini saya akan coba share screen dari Mendeley yang ada di tempat saya. Ini ya Pak Ho, ini ya yang Mendeley yang di-share ke tempat saya ya. Terima kasih Bu Maura. Iya, muncul ya. Ya Nah, sudah ini terlihat. tinggal mengunduh dokumen. Nah, ini yang mungkin dimaksud dari Pak Ho tadi bahwa antara sinkronisasi antara pembimbingan dosen dan mahasiswa untuk memastikan citasi itu tepat dan tidaknya, mungkin bisa dibantu dari eh, pembuatan folder bersama di grup Mendeley Ya, dari masing-masing mahasiswa bimbingan dan ini akan mengurangi tingkat revisi ya, tuntutan dosen begini ya. terhadap mahasiswa, mahasiswa sudah